بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Bahagianya pada pagi hari yang cerah ini Allah perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam satu acara, yaitu acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Bagaimana kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah selalu bahagia. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ibu-ibu jamaah sekalian? Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya ibu-ibu. Dan semoga para jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Pada pagi hari ini insya Allah Bapak Ustadz akan memberikan materi tentang tema Birrul Walidain. Birrul Walidain ini adalah bagaimana cara seorang anak untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Insya Allah Bapak Ustadz pada pagi hari ini akan memberikan penjelasan tentang arti makna dari Birrul Walidain. Begitu Bapak Ustadz? Insya Allah. Iya, baiklah pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, marilah kita simak penjelasan tentang tema pada pagi hari ini, yaitu Birrul Walidain bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Silakan Bapak Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Summassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah, amma ba'dah. Para pemirsa Sinpo TV dimanapun berada dan juga jamaah semua yang semoga kita selalu dalam kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin, di pagi yang berbahagia ini kita berkumpul kembali untuk ngobrol perkara ilmu atau biasa ngopi yuk. Pagi ini kita akan ngobrol tentang Birrul Walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Setiap kita adalah anak dari kedua orang tua kita. Maka dari itu ada kewajiban bagi kita untuk membalas kebaikan dari orang tua yang walaupun kita berbuat sebanyak apapun gak mungkin untuk bisa membalasnya. Saking pentingnya berbuat baik kepada orang tua atau Birrul Walidain ini, dalam ayat Al-Quran selalu ditempatkan di posisi yang kedua setelah bertauhid atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi di ayat yang dibacakan oleh Ibu Qari'ah kita, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Atau dalam ayat lain, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dari dua ayat ini bisa kita simpulkan bahwa
Saking pentingnya kita berbuat baik kepada ibu bapak kita, ditempatkan setelah kita mengesahkan Allah. Ibadah yang hablum minallah, yang terpenting adalah kita mengesahkan Allah, sementara hablum minannas, ibadah yang tertinggi posisinya adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu sabdanya ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ahabbul a'mali afdal?" Ya Rasul, amalan yang paling dicintai dan yang terbaik itu apa? Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Lalu bagaimana caranya berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Apakah segala yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita, kita selalu mengiyakan? Ya, tetapi ada satu atau ada beberapa hal yang kita tidak diharuskan untuk mengiyakan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. La ta'ata, tidak ada ketaatan li makhlukin, untuk sesama makhluk. Kedua orang tua kita sama seperti kita. Kalau li maksiatil khaliq, untuk berbuat maksiat kepada sang khaliq Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib menaati apa yang menjadi keinginan kedua orang tua kita, tapi satu catatannya, yang terpenting itu bukan perintah atau ajakan untuk bermaksiat kepada Allah. Misalnya kita punya orang tua punya kebiasaan buruk. Kalau zaman dulu mah pasang togel. Kalau sekarang mah apa nggak tahu. Nah, umpama kebiasaan buruk itu belum hilang walaupun mungkin di usianya sudah lanjut, kemudian, "Neng, ini ada uang 50, tolong Neng pasangin Neng." Wajib hukumnya untuk tidak taat, karena ini limaksiatil khaliq, bermaksiat kepada Allah. Tapi selain itu, selain yang mengarah untuk bermaksiat kepada Allah, kita wajib untuk taat kepadanya. Banyak kisah orang-orang yang taat kepada Allah namanya dicatat dengan tinta emas. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang membangkang atau yang durhaka kepada kedua orang tua namanya buruk sepanjang masa. Di zaman Rasulullah, walaupun ini tidak kategori masuk sahabat, namanya ada Uwais Al-Qarni. Beliau itu seseorang pemuda yang taatnya kepada ibunya luar biasa. Hampir setiap hari beliau itu manggul, mungkin anakan kambing naik turun gunung. Kalau ditanya orang, kalau bahasa kita, "Bang, lah ngapain naik turun gunung sambil manggul kambing?" "Saya berlatih, biar fisik saya kuat, saya bercita-cita mau gendong emak dari kampung saya di Yaman sampai ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji." Lah kalau dulu gendongnya secara fisik, kalau sekarang gendongnya cukup beliin tiket. Kita kerja keras supaya kita ada rezeki yang cukup, kemudian kita bayarin tiket pemberangkatan emak kita untuk haji dan umroh. Itu mungkin walaupun tidak sehebat yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni, tapi paling tidak kita berusaha untuk menyenangkan kedua orang tua kita, insya Allah. Monggo dilanjut Bunda. Siap. Baiklah jamaah Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, jangan kemana-mana, kita jeda dulu, tetap di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Terima kasih jamaah Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab ibu-ibu yang ingin bertanya kepada Bapak Ustadz tentang tema pada pagi hari ini, yaitu birrul walidain. Silakan boleh dipertanyakan, nanti akan dijawab langsung oleh Bapak Ustadz ya Bapak ya. Yuk, Ibu siapa yang ingin bertanya boleh silakan. Iya silakan, sebutkan namanya ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, dalam kehidupan
suami terkait birrul walidain ini, kadang-kadang ada pilihan. Kita harus mendahulukan bakti kita kepada suami atau kepada orang tua. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti akan dijawab ya Bu sama Bapak Ustadz. Silakan Ibu yang ingin bertanya lagi. Iya, silakan tolong sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Halimah dari Majlis Taklim Al-Muhajirin Filama Kota Indah. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah tiada? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, akan dijawab langsung oleh Bapak Ustadz kita ya Ibu ya tentang dua pertanyaan ini. Iya. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinfo TV yang berbahagia. Ada dua penanya yang masuk ya Bunda. Iya. Yang pertama, seorang istri kalau ada dilema dituntut untuk memilih mana yang didahulukan, ketaatan kepada suami atau ketaatan kepada orang tua. Kalau seorang istri maka yang menjadi prioritas atau yang paling utama adalah suami. Kalau seorang suami tetap kepada kedua orang tuanya. Loh kok begitu? Kayaknya nggak adil. Ketika orang tua ibu dulu waktu suami ibu mengatakan ketika ijab qabul itu adalah pemindahan secara 100% dari A sampai Z tentang ibu. Tanggung jawabnya, nafkahnya, pendidikannya, ketaatannya, semuanya berpindah kepada suami. Maka seorang istri apabila dituntut untuk memilih, maka yang didahulukan adalah suami. Maka di budaya kita juga udah terjadi toh. Ketika nikah, kemudian diajak suaminya pindah. Berarti kan dia nurut pada suami toh. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara bakti kepada kedua orang tua ketika orang tua sudah tidak ada. Kalau masih ada dibeliin martabak, beliin bakso ya. Lah kalau udah nggak ada gimana? Yang pertama as-shalatu alaihima, yaitu mensolatkannya ketika ia baru meninggal. Tapi kalau ia jauh ada namanya sholat gaib. Jenazah misalnya ada di kampung halaman, kita di sini mau pulang nggak bisa, maka ada namanya sholat gaib. Kemudian yang kedua wal istighfaru lahuma, memohonkan ampun untuk keduanya. Kalau budaya Nahdliyin biasanya ada namanya tahlilan, tapi di budaya yang lain enggak, tapi tetap mendoakan yang sudah meninggal, hanya teknis dan caranya yang berbeda. Jangan nyangka kalau yang lain Nahdliyin kemudian enggak ngedoain, enggak, mereka tetap mendoakan, hanya caranya yang berbeda. Kemudian yang ketiga, menjalin silaturahim dengan orang-orang yang dulu menjadi teman dekat orang tua kita. Dulu misalnya orang tua kita bestinya sama siapa, kita tetap silaturahim. Kemudian yang keempat, kalau orang tua kita punya janji, punya nazar, misalnya dulu waktu masih ada pengen nyumbang musola, masjid, pengen beliin AC, kok belum kesampaian, begitu kita ada rezeki, kita yang melanjutkannya. Apalagi yang wajib, misalnya ketika orang tua kita ada utang piutang, maka ada budaya kita yang begitu indah luar biasa. Pada saat penyelenggaraan sholat jenazah, biasanya sebelum atau setelahnya ada sambutan dari keluarga atau dari perwakilan tokoh masyarakat, diantaranya mengingatkan masalah utang piutang. Karena dalam salah sabdanya Rasulullah SAW beliau sampaikan, nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yuqdo anhu. Jiwa seorang mukmin perjalanannya untuk kembali menghadap Allah akan terganjal oleh hutang yang belum terbayarkan. Maka sebagai bakti kita terhadap orang tua yang sudah tidak ada, kalau memang orang tua kita ada utang, maka itu didahulukan sebelum yang lainnya. Ini kadang warisan udah dibahas, utang masih di mana-mana. Itu bukan anak yang baik. Kalau sudah tidak ada orang tua kita ya tadi,
Atau mungkin kita melakukan hal-hal yang kebaikan yang dulu dilakukan oleh orang tua kita, kita melanjutkan. Orang tua kita dulu demennya misalnya bersih-bersih jalan depan rumah, kita lanjutkan. Insya Allah itu bakti kita terhadap kedua orang tua kita. Monggo lanjut Bunda. Kita istirahat lagi Pak Ustadz. Baiklah jamaah Simpo TV yang ada di rumah dan ada video, kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetapi ngopi yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita sudah berada di segmen terakhir sebagai kesimpulan bahwa siapapun kita, kehebatan pun apapun, prestasi apapun yang kita raih, tak akan mungkin bisa membalas apa yang diberikan oleh kedua orang tua kita. Bahkan dalam satu riwayat, seandainya orang tua kita tertawan perang, itu pun sekarang udah gak ada. Kemudian orang tua kita menjadi budak, kemudian kita membebaskannya, itu pun belum bisa membalas jasa atau kebaikan dari kedua orang tua kita. Seandainya segala yang kita punya kita serahkan kepada kedua orang tua kita, belum bisa membalas apa yang dikorbankan oleh kedua orang tua kita. Maka kalau ingin meroleh ridho dari Allah, maka kita harus gapai dulu ridho dari kedua orang tua kita. Dalam hadis yang begitu masyhur, ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Di awal tadi saya sampaikan kisah Uwais Al-Qarni, karena ia bisa menggapai ridho dari ibunya, sampai-sampai walaupun ia belum pernah berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasulullah pernah berpesan kepada dua sahabat senior, Abu Bakar dan Umar. Wahai Abu Bakar, wahai Umar, nanti kalau ketemu dengan seorang pemuda yang ada tanda di pundaknya karena sering manggul itu tadi, maka minta doalah, dialah Uwais Al-Qarni, dimuliakan karena memuliakan kedua orang tua. Kemudian satu kisah yang lain, Sa'labah atau Alqamah. Bu, Sa'labah apa Alqamah? Kok menang baik, belum sarapan apa? Alqamah. Alqamah ibadahnya bagus. Ibadahnya bagus. Ada kisah Israiliyat juga sama. Ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada namanya Juraij. Ada namanya Juraij. Iya, ibadahnya bagus. Tetapi satu hari ia pernah mengabaikan panggilan orang tua, padahal ia lagi sholat, tapi sholat sunnah. Lagi sholat sunnah, ibunya memanggil, ia tidak menyaut. Lah kemudian karena sebagai seorang ibu, awalnya mungkin salah paham, kemudian terucap kata sumpah serapah, tapi diijabah oleh Allah, padahal lagi sholat. Padahal kalau kita bisa lihat, memang menjawab panggilan ibu wajib, kemudian melaksanakan sholat yang tadi hukumnya sunnah, maka wajib didahulukan daripada yang sunnah. Nah, dari kisah yang ada di zaman Rasulullah dan dalam Israiliyat itu tadi bisa kita tarik kesimpulan. Sampai kapanpun, bahkan mohon maaf, dalam agama apapun, tetap posisi orang tua sangat luar biasa. Ingin kita bahagia, ingin kita sukses dunia dan akhirat kita, maka bahagiakan kedua orang tua kita. Kita sebagai anak tentu lebih paham bagaimana cara membahagiakan kedua orang tua kita. Dan Rasulullah juga mengancam dalam satu hadisnya, isnani yu'ajjilullah, Allah mendahulukan azabnya, ada dua dosa yang azabnya disegerakan oleh Allah di dunia ini, enggak nunggu nanti di akhirat, yaitu al-baghyu wa uququl walidain. Al-baghyu zina. Kemudian yang kedua wa uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Kalau yang lain umat kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dosa itu azabnya ditangguhkan sampai nanti di akhirat. Tetapi durhaka kepada orang tua nggak usah nunggu di akhirat, cash. Di dunia orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya di dunia azab udah dijatuhkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, saking pentingnya, maka dalam setiap sela-sela doa-doa kita, jangan sampai kita lupakan untuk mendoakan kedua orang tua kita. Minimal dengan doa-doa yang sangat masyhur, yang diapalkan oleh anak-anak kita, yang di PAUD, yang di TK. Rabbi ghfirli lidayya warhamhuma kama rabb. Atau paling tidak biasanya yang kita nahwiin selesai sholat minimal kalau orang tua kita tidak ada, bacakan suratul Fatihah. Semoga kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita, dan insya Allah nanti imbasnya anak-anak kita akan berbakti kepada kita semua, insya Allah. Nastaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa liikhwanina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah Rabbana